Pagi itu, Hendra sudah berdiri di depan gedung kantor sebelum matahari benar-benar naik. Jaket tipis yang ia pakai tak cukup menahan dingin, tapi ia tetap diam, menatap ke atas gedung tinggi itu seolah sedang mengumpulkan keberanian. Setiap hari selalu dimulai seperti ini, datang paling awal, pulang paling akhir. Kamu ini selalu datang pagi-pagi sekali ya. Hendra hanya tersenyum kecil, ia sudah terbiasa mendengar kalimat seperti itu. Baginya, bekerja keras adalah satu-satunya cara bertahan. Di dalam kantor, meja kerjanya berada paling ujung. Tidak dekat jendela, tidak dekat ruangan atasan. Komputernya sudah tua, sering mati sendiri, tapi Hendra tak pernah mengeluh. Kamu tahu kan statusmu, jangan macam-macam. Kalimat itu sering terngiang di kepalanya. Status kontrak, kata sederhana, tapi berat rasanya. Saat rekan-rekan lain sibuk mengobrol, Hendra fokus pada layar. Tangannya bergerak cepat, mencatat, menghitung, memperbaiki kesalahan yang bukan ia buat. Berkali-kali ia menemukan masalah dalam laporan, lalu diam-diam membenarkannya sebelum terlambat. Kenapa kamu kerjain itu? Bukan tugasmu. Tidak apa-apa, biar rapi. Jawaban itu selalu sama, dan selalu dianggap bodoh. Saat makan siang, Hendra sering makan sendirian, nasi kotak sederhana, kadang sudah dingin. Di sudut ruangan, ia duduk sambil menatap ponselnya. Foto ibu di kampung menjadi satu-satunya penguat. Kerja yang benar ya, Hendra, jangan gampang menyerah. Pesan itu ia baca berulang kali, ia menelan ludah, menahan sesak di dada. Di kantor ini, Hendra bukan siapa-siapa, bukan pegawai tetap, bukan orang lokal, bukan orang yang suaranya didengar. Kalau kontrak habis, ya pulang saja. Kalimat itu seperti bayangan yang terus mengikuti langkahnya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia ceritakan ke siapapun. Hendra tahu pekerjaannya lebih dari sekadar rutinitas. Ia memahami sistem, alur, dan kesalahan yang sering diabaikan orang lain. Ia melihat celah, peluang, dan solusi. Tapi ia memilih diam. Karena di tempat ini, terlalu banyak bicara hanya akan membuatnya jatuh lebih cepat. Hendra menatap layar komputer lagi. Jadwal rapat besar hari ini muncul di kalender. Rapat penting, semua atasan akan hadir. Ia menarik napas panjang. Dengar saja, kerja saja, jangan cari masalah. Ia mengucapkannya pelan, seperti mengingatkan diri sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, ada satu suara kecil yang berbisik. Bagaimana kalau kali ini, aku bicara? Ruang rapat pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya, meja panjang mengilap, kursi-kursi tertata rapi, dan layar besar menampilkan data proyek yang akan menentukan arah perusahaan ke depan. Hendra duduk di kursi paling ujung, posisi yang sama setiap rapat, tidak pernah berubah. Proyek ini harus selesai tanpa kesalahan, kita tidak punya ruang untuk kegagalan. Suasana langsung hening, semua menatap layar, sebagian mengangguk pelan. Slide demi slide berganti, angka-angka muncul, grafik naik turun. Hendra memperhatikan dengan serius, ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihatnya sejak semalam, perhitungan biaya yang salah. Jika dibiarkan, perusahaan bisa rugi besar. Tangannya mengepal di bawah meja. Apakah ada masukan? Hening. Hendra menelan ludah, dadanya berdebar, ia mengangkat tangan perlahan. Saya pikir ada satu bagian yang perlu. Sebentar. Suara itu memotongnya tanpa ragu. Kamu siapa? Ruangan langsung menoleh ke arahnya. Saya Hendra, bagian analisis data. Karyawan kontrak, kan? Nada suaranya datar, tapi menusuk. Iya, kalau begitu, dengarkan saja, rapat ini bukan tempatmu bicara. Beberapa orang tersenyum tipis, ada yang menunduk, pura-pura sibuk mencatat. Wajah Hendra terasa panas, telinganya berdenging. Tapi kalau bagian ini tidak diperbaiki, angkanya bisa. Kamu mengajari kami cara bekerja. Nada itu kini berubah dingin. Kamu cuma karyawan kontrak. Tugasmu duduk, dengar, dan lakukan apa yang diperintah. Tawa kecil terdengar di ujung meja, tidak keras, tapi cukup untuk menghancurkan harga diri seseorang. Hendra menunduk, matanya terpaku pada catatan di depannya yang kini terlihat kabur. Di sini bukan tempat untuk cari perhatian. Kalimat itu menjadi pukulan terakhir. Tangannya bergetar, rahangnya mengeras menahan emosi. Ia ingin berdiri, ingin membantah, ingin mengatakan bahwa apa yang ia lihat itu nyata. Tapi suaranya terkunci. Baik. Hanya itu yang keluar dari mulutnya, pelan, hampir tidak terdengar. Rapat berlanjut seolah tidak terjadi apa-apa, angka yang salah tetap dipresentasikan,
Keputusan diambil di atas kesalahan yang ia tahu akan berakibat fatal. Sementara Hendra duduk diam, dadanya sesak, kepalanya tertunduk. Di kepalanya hanya ada satu kalimat yang terus berputar. Kamu cuma karyawan kontrak. Saat rapat ditutup, orang-orang berdiri dan keluar satu persatu, beberapa melewatinya tanpa melirik, beberapa tersenyum sinis. Liu Mei berhenti sejenak di dekatnya. Ingat posisimu. Langkah kaki itu menjauh, meninggalkan Hendra sendirian di ruang rapat yang kini kosong. Ia menatap kursi kosong di seberangnya, napasnya berat, matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Ia mengepalkan tangan, bukan karena lemah, tapi karena menahan amarah yang mulai membakar dari dalam. Lorong kantor terasa panjang dan sunyi, langkah Hendra terdengar berat, seolah setiap tapak kakinya membawa beban yang tak terlihat. Ia berhenti di dekat jendela, menatap keluar. Gedung-gedung tinggi berdiri kokoh, dingin, dan tak peduli. Kamu cuma karyawan kontrak. Kalimat itu kembali terngiang, lebih keras dari sebelumnya. Hendra menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tangannya masih gemetar, dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Kenapa aku bodoh sekali? Kenapa aku bicara? Ia menyandarkan dahi ke kaca, matanya memerah. Seharusnya aku diam saja. Bayangan wajah ibu muncul di benaknya, rumah kecil di kampung. Suara yang selalu berusaha terdengar kuat meski hidup tak pernah mudah. Kerja yang sabar, Hendra, kalau dihina, jangan dibalas, biar Tuhan yang balas. Hendra tersenyum pahit. Kalau aku pulang sekarang, apa yang bisa kubawa? Ia membuka ponsel, ada pesan masuk dari rumah. Bagaimana kerjaanmu hari ini? Jarinya berhenti di layar. Ia ingin mengetik banyak hal, tentang hinaan, tentang rasa malu, tentang keinginan menyerah. Namun akhirnya ia hanya mengetik, "Baik, Bu." Ia mengunci layar, lalu duduk di bangku lorong. Kepalanya tertunduk, bahunya turun. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar kecil. Di sini aku tidak dianggap manusia, aku cuma angka, cuma kontrak. Suara itu bergetar, hampir seperti menangis, tapi ia menahannya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Satu panggilan masuk, nomor tidak dikenal. Hendra menatap layar cukup lama, jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa ini? Ia ragu, tangannya hampir menolak panggilan itu, tapi getaran kedua datang, lebih lama. Angkat saja, ia menempelkan ponsel ke telinga. Halo? Beberapa detik hening, lalu suara di seberang terdengar tenang, dalam, dan asing. Kami ingin membicarakan laporan proyek yang kamu kerjakan. Hendra terdiam. Saya? Laporan yang mana? Yang kamu kirim 3 bulan lalu, yang tidak pernah dibahas di rapat. Jantungnya serasa berhenti sesaat. Itu hanya analisis tambahan. Bagi kami, itu bukan tambahan. Hendra menegakkan punggungnya perlahan. Tangannya menggenggam ponsel lebih erat. Kami butuh kamu tetap berada di kantor hari ini, jangan pergi kemana-mana. Untuk apa? Jawabannya datang singkat, tapi berat. Akan ada perubahan. Panggilan terputus. Hendra menatap layar ponsel yang kini gelap. Napasnya tercekat, kepalanya penuh pertanyaan. Perubahan apa? Siapa mereka? Kenapa sekarang? Ia menoleh ke arah ruang rapat yang tadi mempermalukannya. Wajah Liu Mei terlintas di benaknya. Tatapan dingin, senyum merendahkan. Hendra berdiri perlahan. Kali ini, aku akan diam. Bukan karena takut, tapi karena ia ingin melihat sejauh mana dunia ini akan berubah. Hendra kembali ke mejanya, tapi udara di kantor terasa berbeda. Setiap langkah terasa berat, setiap tatapan terasa menekan. Liu Mei masih ada di ruangan, berjalan cepat sambil menatap layar laptopnya. Hendra, laporan itu harus selesai sebelum siang, sendirian. Hendra menelan ludah, tapi hanya mengangguk. Ia tahu menolak sama saja dengan mengundang masalah. Ia menarik napas panjang dan mulai bekerja, menatap angka-angka dan grafik yang terasa seperti labirin tanpa akhir. Kenapa selalu aku yang harus mengerjakan ini sendirian? Tangannya bergerak cepat, tapi otaknya penuh perhitungan. Ia tahu, setiap kesalahan kecil bisa menjadi alasan Liu Mei untuk merendahkannya lagi. Tapi ia juga tahu bahwa kesalahan itu akan terlihat oleh manajemen pusat, yang sedang meninjau proyek ini dari jauh. Beberapa rekan kerja melewatinya, ada yang tersenyum sinis, ada yang menatap tajam, menilai dengan diam. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang mengulurkan tangan. Hendra merasakan mata-mata itu seperti jarum menusuk punggungnya. Tidak apa-apa, fokus saja,
Hendra. Ia mengulang kata itu pelan, mencoba menenangkan diri, tapi detik demi detik terasa seperti menit yang membebani. Liu Mei muncul di sampingnya lagi. Kamu yakin bisa menyelesaikan ini sendirian? Hendra mengangkat kepala, menatap lurus. Ya, akan saya selesaikan. Bagus, jangan buat saya kecewa. Suaranya dingin, hampir mematikan, tapi di dalam hati Hendra, amarah mulai memuncak. Ia menahan diri, tidak akan ada balasan sekarang. Diam adalah senjatanya. Jam terus berjalan, setiap hitungan detik seperti menghitung tekanan yang menumpuk di dada Hendra. Ia tahu satu hal, manajemen pusat sedang menonton, menilai. Ia juga tahu bahwa kesalahan Liu Mei bisa terlihat dengan sendirinya jika proyek ini salah arah. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, seorang supervisor dari manajemen pusat menelepon. Mereka ingin memeriksa dokumen yang Hendra kerjakan semalam. Hendra menghela napas panjang, peluang itu datang, tapi ia tetap diam, tetap fokus, tidak ada kata-kata, tidak ada protes, ia hanya menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Sementara Liu Mei berjalan mondar-mandir, tidak menyadari bahwa setiap angka yang ia abaikan kini berada di tangan Hendra. 1 jam berlalu, ketegangan di ruangan ini seperti pegas yang siap meledak. Dan tanpa Hendra sadari, langkah-langkahnya di depan layar komputer telah mulai memicu perubahan yang tidak ada yang sangka. Hendra menatap layar terakhirnya, napasnya berat, tapi ada rasa lega kecil. Diamnya bukan berarti kalah, diamnya berarti ia telah menyiapkan segalanya. Hendra menatap layar terakhirnya, jari-jarinya masih terasa dingin karena menahan ketegangan. Ia menunggu, hanya diam, tidak ada suara, tidak ada tatapan penuh hinaan, hanya ruangan yang terasa hampa. Tiba-tiba pintu rapat terbuka lebar, supervisor dari manajemen pusat masuk dengan langkah cepat, diikuti beberapa staf senior. Semua orang menatap Hendra, beberapa dengan ekspresi bingung, beberapa dengan penasaran. Kami telah meninjau semua laporan proyek. Suara supervisor terdengar tegas, dan analisis terbaik datang dari Hendra. Hendra menegakkan punggungnya, suara dingin Liu Mei langsung terdengar. Maaf, maksudmu? Benar. Supervisor memotong. Hendra menemukan kesalahan yang bisa menyebabkan kerugian besar. Jika tidak diperbaiki, proyek ini bisa gagal total. Hendra menunduk, tetap tenang, menahan diri. Matanya menatap Liu Mei, yang kini pucat. Senyum merendahkan yang tadi ia tunjukkan kini lenyap, digantikan rasa cemas yang sulit disembunyikan. Mulai sekarang, tanggung jawab proyek ini berpindah ke Hendra. Kami mengangkatnya sebagai koordinator proyek utama sementara proses evaluasi berlangsung. Ruangan langsung hening, sebagian orang tercengang, sebagian menunduk menahan rasa malu karena sebelumnya ikut menertawakan Hendra. Liu Mei mengusap wajahnya dengan tangan, nada suaranya bergetar ketika akhirnya berkata, ini tidak mungkin. Status kontrak tidak menentukan nilai seseorang. Supervisor menegaskan, kerja nyata yang berbicara. Hendra berdiri tegak, napasnya berat, tapi matanya tenang. Ia tidak tersenyum, tidak membalas hinaan. Diamnya menjadi kemenangan yang paling menyakitkan bagi mereka yang meremehkannya. Beberapa rekan yang sempat menertawakannya menatap dengan rasa malu, beberapa menunduk dan berbisik, dia benar-benar hebat. Hendra hanya menatap layar komputer terakhirnya, angka-angka yang ia benahi kini menjadi saksi bisu bahwa kerja keras dan kesabaran tidak pernah sia-sia. Namun, sebelum ia bisa bersantai, ponselnya bergetar lagi. Nomor asing yang sama muncul di layar. Detik itu, napas Hendra tercekat. Ia menatap layar ponsel, dan cerita berhenti di sini. Siapa yang menelepon? Apa perubahan selanjutnya? Rasa penasaran menggantung di udara, lebih tegang daripada hinaan yang baru saja ia balas. Hendra berdiri di tengah ruang rapat yang kini sunyi. Hanya terdengar detak jam di dinding. Semua mata menatapnya, beberapa dengan kekaguman, beberapa dengan rasa bersalah. Liu Mei duduk di ujung meja, diam, menatapnya dengan wajah pucat dan bibir bergetar. Hendra menatap layar komputer terakhirnya, angka-angka yang semula membuatnya dihina kini menjadi bukti bahwa kerja kerasnya tidak bisa diabaikan. Tapi ia tetap tenang, tidak tersenyum, tidak membalas. Diamnya adalah kemenangan. Saat ia hendak meninggalkan meja, ponselnya bergetar lagi. Nomor asing yang sama muncul di layar. Detak jantungnya tiba-tiba meningkat. Ia menatap layar sejenak, lalu mengangkat ponsel dengan perlahan. Halo, suaranya terdengar tenang tapi tegang. Di seberang, suara itu terdengar misterius, berat, dan penuh urgensi.
Kami ingin bertemu denganmu secara langsung. Ada hal penting yang hanya bisa dibicarakan tatap muka. Hendra menatap sekeliling ruangan. Semua orang diam, menyadari bahwa momen ini lebih dari sekadar proyek kantor. Siapa ini, dan kenapa sekarang? Gumam Hendra pelan. Detik-detik berlalu, ruang rapat tetap hening. Napas Hendra terasa tercekat, penuh campuran rasa penasaran dan ketegangan. Ia menatap Liu Mei sekali lagi. Tatapan itu tidak menunjukkan amarah, hanya keheningan yang penuh makna. Ia tahu satu hal, kemenangan hari ini hanyalah awal. Ponsel di tangannya bergetar lagi. Hendra menatap nomor itu, dan mata penonton seperti ikut menahan napas. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa sebenarnya yang meneleponnya? Dan apakah kenaikan jabatan ini benar-benar akhir dari konflik, atau justru permulaan masalah yang lebih besar? Hendra menelan ludah. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah keluar dari ruang rapat, meninggalkan semua pertanyaan yang belum terjawab. Dan cerita berhenti di sini.